Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya Daerah Muhammad Burhan. Hari ini hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024. Saya akan menyampaikan materi kuliah dengan bab tentang obat kembung pada sapi, kambing, dan domba. Ternak dominansia. Jadi judulnya obat kembung ya. Obat kembung. Obat kembung pada sapi, kambing, domba gitu ya. Kalau ternak dominansia tidak semuanya Pak. Ini nanti judulnya di YouTube atau media yang lain, obat kembung pada sapi, kambing, dan domba. Sebelum saya bahas obatnya sedikit, biarpun sering saya menyampaikan kuliah itu, saya sampaikan, jadi kembung itu adalah akumulasi gas atau busa di dalam rumen. Rumen hewan, sapi, kambing, atau domba. Yang punya rumen hanya itu. Kalau ada yang lain, binatang buas, bukan buas, liar ya, rusa juga ada. Tapi kan yang hewan ternak kan itu, kambing, sapi, domba, sama kerbau. Nah, itu disebabkan karena terjadi hiperfermentasi. Jadi karena makanan yang tidak seimbang, jadi kurang serat, intinya kurang hijauan, kemudian kebanyakan konsentrat, atau kebanyakan makan makanan fermentasi, sehingga mikroba di dalam rumen itu berkembang biak dan dia bermetabolisme menghasilkan gas. Ada CO2, ada metanol, ada etanol, ada gas metan, nah itu sehingga terjadi kembung. Nah, simpelnya artinya malnutrisi atau makanan yang tidak benar yang diberikan kepada hewan ternak tersebut. Contohnya, sapi kebanyakan disekok dengan tetes tebu, dan dikasih tetes tebu, itu akan mengakibatkan kembung. Kembungnya namanya timpani, jadi gas yang ada. Paham ya? Gas. Kemudian contoh, kambing atau domba disekok dengan telur, bebek, dan jamu. Itu akan mengakibatkan terjadi blood namanya. Blood itu gasnya dalam bentuk busa, ini lebih sulit ya. Namanya blood. Jadi ada blood, kalau ini bentuknya busa ya. Ini ada timpani, ini bentuknya gas. Kalau busa ini, kalau timpani ini mudah coblos di plank tebus kerumennya, dus keluar. Tapi kalau ini enggak, busa pelan-pelan. Tapi semuanya juga kalau enggak diobatin, ya hanya saat itu. Saat itu kempes, tapi nanti akan berkembang lagi. Makanya pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang pengobatan dan obatnya untuk kasus kembung, entah timpani maupun blood, obatnya sama. Nah, kemudian contoh lagi, sapi diberikan konsentrat kebanyakan, rumput kurang. Nah, itu juga bisa mengakibatkan blood. Nah, makanya pada saat terjadi kembung, itu hentikan semua makanan yang tidak alami. Berikanlah makanan dengan zat kasar tinggi, contoh rumput yang tua, berikan jerami. Itu nanti cepat sembuh. Dan hewannya dijalan-jalankan. Jadi untuk repo sih tidak terjadi displasia.
Jadi itu mungkin sedikit masalah kembung saya sampaikan. Sekarang saya sampaikan tentang obatnya. Jadi obat yang pertama kali, jadi penanganan kembung yang pertama kali itu adalah mencoblos rumen bagian flank. Bagian flank itu tusuk terakhir ya. Kalau kaki sapi, ini ada rusuk, inilah, ini flank namanya. Yang kosong itu tahu ya? Dicoblos tegak lurus dulu, gasnya biar keluar. Coblos ini pakai jarum, tegak lurus dengan jarum. Ini nanti otomatis gas keluar. Kenapa? Karena pada saat terjadi kembung, ini kan rumen membesar, menekan diafragma, menekan paru-paru, mengingatkan sesak nafas. Makanya pada saat terjadi kembung itu ciri-cirinya sesak nafas. Kemudian nafsu makan hilang sama sekali. Kemudian moncong hidung kering. Moncong hidung kering. Tapi bukan panas, ya, yang sakitnya. Nah, maka setelah di situ harus diberikan obat. Obat yang pertama kali adalah Timpanek. Nah, Timpanek ini obat yang akan secara langsung menghilangkan gas sama busa. Nah, Timpanek ini isinya adalah simetikon. Nah, simetikon ini fungsinya yang langsung dia untuk, jadi kalau Bapak Ibu semuanya mau ngetes, ini caranya demikian. Ambil sabun apapun, mau rinso apapun, dilarutkan di dalam air gelas, supaya mungkin lebih. Kasih setetes obat Timpanek ini. Itu langsung jadi langsung hilang. Artinya ketika blood, langsung blood itu kempes. Lalu dikasih obat kembung ini. Setetes saja, nggak usah 1 mili. Jadi 1 gelas besar, kasih sabun 1 sendok, aduk, tetes ini langsung hilang. Ini cara nguji kehebatan obat kembung. Paham ya? Ini terus. Jadi itu simulasi gambaran busa di dalam rumen sapi atau kambing atau domba atau kerbau itu juga langsung hilang ketika diberikan obat ini Timpanek. Paham ya? Tapi ini fungsinya untuk menghilangkan gas. Baik bentuknya gas maupun bentuknya busa. Kemudian ada mentolnya. Apa fungsi mentol? Nah, fungsi mentol ini untuk merangsang. Dia kan sedikit hangat, panas bagaimana gitu ya, semriwing gitu. Ini dia akan merangsang dinding rumen untuk bergerak menjadi normal. Karena pada saat terjadi atoni rumen, itu rumen itu tidak bergerak. Jadi terjadi atoni rumen. Nah, rumen itu yang benar bergerak dalam 5 menit, 5 sampai 7 kali kalau kita tonjok tegak lurus, bagian flank sama ini, kita tonjok begini, itu ada dorongan. Saat jadi kembung, itu berhenti dia. Berhenti, tidak bergerak. Nah inilah yang mengakibatkan terjadi kelihatannya kembung. Karena kenapa ketika nggak bergerak otomatis kan isi dari paru itu tidak didorong ke saluran berikutnya. Paham ya? Jadi ini paham ya? Timpanek ini kesaktian di situ. Jadi gas langsung hilang, kemudian menormalkan gerak rumen. Jadi apa? Jadi simetikon dan mentol. Jarang, itu jarang ya. Ini diujinya begitu obat ini. Diujinya busa langsung hilang. Kalau nggak percaya silahkan diuji. Jadi kalau ke peternak menyakan itu aja, nguji obat kembung itu aja. Kalau air rinso kasih itu setetes langsung dia hilang, itulah. Berarti langsung, nah nanti sebagai ambilkan saya tuh tunjukkan untuk meyakinkan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, terus kemudian bagaimana cara aplikasinya? Ini penting aplikasi. Jadi aplikasinya semakin encer semakin bagus kalau obat ini. Semakin encer semakin bagus. Kalau untuk sapi ini kalau encer cukup 5, saya baca dosisnya dulu ya. Dosis
sapi kerbau larutkan, bener kan 50 sampai 100 mili. Nah, ini sebenarnya cukup 50 mili, sebenarnya 25 mili juga nggak apa-apa, selama bisa mencekok. Jadi kalau sapi minimal air itu 1 liter. Ini contoh 500 mili dulu, paling enak pakai botol. Jadi kita melarutkan dulu, kita takar 1 liter, kalau bisa mah 2 liter. Karena sapi kan rumahnya besar. Kenapa? Biar cepat nyampur. Kalau cepat nyampur, otomatis cepat ke serap. Makanya semakin encer semakin bagus. Mau 5 liter juga boleh. Contoh 2 liter. 2 liter air hangat tapi. Air matang yang hangat, tidak boleh panas, hangat. Apa fungsi air hangat itu? Sama, nanti merangsang. Air hangat, kemudian dibeli timan ek ini sebanyak 25 mili sampai 50 mili aja. Campur. Nah, setelah itu dimasukkan ke botol kalau bisa mah paling, kalau pakai dranger boleh, tapi lama pakai dranger. Kalau pakai dranger berarti berkali-kali. Ya, pakai dranger memang paling aman, tapi berkali-kali. Dranger pakai speednya ya 50 mili, berarti kalau 500 mili 10 kali. Berarti kalau 1 liter 20 kali. Tapi kalau pakai botol anggur orang tua itu, AO yang botol beling itu kan kurang lebih 500 mili, cukup 2 kali, paham itu. Nah, yang penting cekokkan di pinggir, ini kan kosong. Kalau sapi itu namanya spatium intervertebrum, ini kosong. Nah, itu kemudian dimasukkan ke sini, cekokkan, ini didangakkan ke atas, ikutin lihat ke leher. Ada refleks menelan, asal dia gelek masuk, gelek. Tapi jangan kayak orang tua di gelonggong, itu masuknya ke paru. Ya, bahaya. Jadi asal ini gelek. Itu nanti insya Allah langsung saat itu juga masuk, kurang lebih 5-10 menit nyampur, asal airnya banyak ya. Itu dia langsung sembuh saat itu juga. Dengan tanpa dicoblos pun bisa. Karena langsung enggak. Tetapi teknisnya untuk memudahkan dia harus kentut. Makanya dikeluarkanlah kotoran dari anusnya. Gitu. Jadi anusnya dikeluarkan, itu nanti mempercepat kesembuhan. Tapi harus cepat-cepat ini. Nah, kenapa kalau enggak dikeluarkan? Ya untuk keluarnya gas dari mana? Atau kan di situ akhirnya ya. Jadi untuk melakukan gas, paham ya? Itu kotorannya dikeluarkan. Ini fungsi tim panek. Ini paham ya? Tim panek ini sangat efektif. Nah, kemudian yang berikutnya tiamin, vitamin B1 ini penting. Jadi pada saat terjadi kembung ini, jadi semua kasus pencernaan termasuk diare juga bisa kembung kan diare. Tapi kembungnya bukan di rumen, di usus. Kalau ya itu yang namanya tiamin ini penting. Kenapa? Ini tiamin ini fungsinya pada saat kembung atau terjadi indigesti, gangguan pencernaan apapun. Ini tiamin ini akan menyelesaikan dengan apa? Menormalkan kalau di usus peristaltiknya, kalau di itu sama gerak rumennya. Ini tiamin. Ini kuliah dasar saya dulu. Ini jarang di lapangan orang paham. Ini tiamin ini penting untuk semua kasus pencernaan. Tiamin ini ya. Jadi kalau kembung itu obat katakanlah yang menormalkan nanti gerak usus, gerak rumen itu adalah tiamin. Dan dosisnya kecil, makanya tiamin itu mahal. Kenapa? Sapi aja hanya 5 mili. Lalu yang lain mohon maaf 20 mili. Ini enggak, cuma 5 mili. Dosisnya cuma 5 mili, karena ini pekat, diencerkanlah pakai Aquades sampai 15 mili. Jadi akhirnya apa? Akhirnya menjadi 20 mili, tidak nyeri. Ini cepat. Jadi untuk sapi hanya cukup 5 mili, kemudian dikasih Aquades sampai 5, jadi disuntikkan. Ini karena tiamin Meyer ini komposisinya adalah vitamin B1 HCl 100 mili gram per milinya. Nah, sementara dosisnya rendah, 1 mili untuk 100 kg berat badan ini dosisnya ini. 1 mili untuk 100 kg berat badan. Makanya sapi 400 kilo, 500 kilo, hanya 4 sampai 5 mili ini. Jadi mahal, iya, tetapi dosisnya sangat rendah. Sapi, kuda, masuk anjing itu juga sering masalah. Itu ini tiamin ini cukup efektif. Jadi kalau anjing itu ini cuma 0,1
per 2 kilo atau 0,1 per 1 kilo. Jadi kalau misalnya katakanlah bobotnya 20 kilo, cuma 1 mili. Kemudian kambing, domba, bobotnya 30 sampai 50 kilo, cuma 1 mili. Ini tiamin, paham ya? Ini tiamin. Nanti di surat Pak ya. Ini caranya mengobati kembung secara integral, sempurna, lengkap. Menghilangkan gasnya, menormalkan gerak rumennya. Ini seperti itu. Ini tiamin. Nah, kalau indikasinya tiamin ini ya mengatasi termasuk contoh kelumpuhan apa. Contoh pengobatan apa? Pengobatan hipokalsemia ambruk iringi sama tiamin. Semua kasus lumpuh itu tiamin ini akan berperan. Termasuk apa? Pada saat katakanlah sakit kembung tadi ya, itu nafsu makan kan tidak langsung pulih. Nah, tiamin ini dengan cepat memulihkan nafsu makan. Kenapa? Karena makanya ada obat anti beri-beri, busung lapar. Itu karena kekurangan vitamin B1. Jadi untuk nafsu makan biar cepat, ini vitamin B1 single ini. Jarang yang single gini jarang. Ini single memang spesifik untuk nafsu makan, jadi kan cepat normal lagi nanti nafsu makan. Jadi hampir semua kelumpuhan itu diiringi tiamin ini cepat. Ya, paham ya? Termasuk contohnya katakanlah kan anjing atau kucing yang makannya manja-manja, dressing terhadap makanan. Ini contoh, ini susah makan, nggak mau makan, tidak sakit tapi ya. Kucing ini biasa makan pahit, kalau dikasih makan itu tidak mau makan alami, padahal dia bagusnya alami. Kasih tiamin, paham ya? Ini fungsi tiamin. Ini tiamin obat bagus tapi jarang dijual. Kemudian yang terakhir, sulfatrid injek untuk obat kembung. Kenapa kok butuh antibiotik, antimikroba? Karena yang tadi, kembung itu disebabkan karena hiperfermentasi oleh mikroorganisme di dalam rumen yang menghasilkan gas kembung. Nah, kalau kita sudah menghilangkan gasnya, menormalkan gerak rumennya, tapi penyebab utamanya tidak disingkirkan, juga tidak akan sembuh total. Nanti jarak berapa jam bisa kembung lagi. Nah inilah fungsinya sulfatrim ini adalah untuk untuk menekan jumlah mikroba di dalam rumen penghasil gas. Jadi ya disuntikkan. Nah, pada kasus kembung ini, kembung murni kembung tapi ya, ini disuntikkan intramuskuler boleh, normal, sesuai dengan dosis. Atau per oral, dicampur dengan obat kembung ini. Ketika dicampur obat kembung ini, dosisnya tidak sesuai dengan dosis injeksi. Cukup berapa diberi? Cukup diberi 5 maksimal 10 mili. Jadi tadi yang lautan obat kembung tadi, kenapa? Langsung bekerja di rumen, langsung membunuh. Jadi untuk kasus kembung tadi bisa diberikan sulfatrim ini secara per oral. Dicampur dengan obat kembung tadi. Paham ya? Inilah fungsinya sulfatrim. Jadi sulfatrim injek Meyer ini komposisinya adalah, ini mohon maaf ini memang nanti stikernya direvisi ya. Ini sulfadiazin 250 mg. Tapi yang benar, ini tiap mili mengandung sulfadiazin 200 mg. Kemudian trimetoprim. Ada trimetoprim 40 mg. Itu sebabnya sinergi potensiatif. Jadi makanya sulfatrim ini fungsinya hampir semua kasus pencernaan itu sembuh dengan kasus infeksi misalnya. Entah diare, entah feses atau berak darah, entah berak berlendir, entah kembung sekalipun, ini obatnya adalah sulfatrim. Ini paling efektif. Nah, kemudian infeksi parasit darah oleh protozoa, babesia, anaplasma. Itu ini obatnya, sulfatrim. Sulfatrim ini termasuk katakanlah kasus
eh, parasit darah, kemudian koksidia pada sekum yang menyebabkan diare berdarah, dia berlendir, ini semua kasus infeksi pencernaan sulfatim ini efektif. Nah, ini kalau dosisnya adalah untuk sapi, kerbau, kuda adalah 10 mili per 150 kg berat badan. Jadi kalau beratnya 300 kilo, 20 mili. Kalau 400 kilo, berarti 25 mili. Harus tepat dosis kalau antibiotik. Kalau enggak tepat dosis nanti masalah. Mengakibatkan tidak tuntas sehingga ada bakteri atau mikroorganisme yang masih hidup, akhirnya dia resisten. Kemudian kambing domba. Kambing domba ini yang benar adalah 1 mili per 12,5 kilo. Jadi kalau kambing domba itu beratnya 25 kilo gitu ya, itu 2 mili. Nanti mohon maaf tapi ini saya revisi. Ini agak salah. Ini 2 mili per 30 kilo, benar 2 mili per 25 kilo. Ya paham ya? Kan mau ingat nanti ya, stiker-stikernya kuliah fungsinya mewakili dari gudang gitu. Anjing kucing. Nah, anjing kucing ini adalah 0,5 mili per 5 kilogram berat badan. Benar. Ini unggas salah. Kalau unggas 0,5 mili, 0,2 sampai 0,5 mili ya. Per 2 kilogram berat badan. Kalau unggas. Ayam, ya, kalaupun apapun unggas itu pokoknya poultry, burung-burungan ya. Itu 0,2 sampai 0,5 mili per kilogram berat badan. Sama, diunggas juga sama. Semua kasus apapun di pencernaan itu. Tapi kalau diunggas contoh ada lagi senot. Senot itu juga sembuh. Ini efektif. Korisa efektif. Tapi kalau CRD tidak. CRD itu yang ngorok. Tidak. Ya, yang matanya bengkak, CS swollen head syndrome diunggas itu ini efektif. Jadi survei ini efektif. Jadi itu perihal obat kembung. Jadi artinya kalau materi kembung tersendiri sudah sering kita sampaikan. Jadi ini langsung aplikasi lapangan. Insya Allah bermanfaat bagi dokter hewan, tenaga para medis, para peternak yang menangani kesehatan hewan sendiri. Ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT memberikan ridho kepada kita semuanya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.